Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Alhamdulillah, pada sore ini materi kultum yaitu tentang amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu, beriman kepada Allah dan mentauhidkan kalimat-kalimat Allah. Yang kedua, amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu meyakini dan mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selalu atau harus mempunyai sifat tawaddu, sifat qanaah, sifat khauf dan sifat raja. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbanyak mengucapkan atau melafazkan kalimat-kalimat tauhid. Makanya amalan yang harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu jangan menyalahgunakan. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Sepanjang hayat atau selagi masih kita bisa menikmati hidup. Nah, di dalam alam dunia ini kebutuhan kita yaitu harus betul-betul meminta kepada Allah. Satu, diselamatkan, diberi kesehatan, diberi keberkahan yang barokah, terutama rizki sehat. Itu yang harus kita miliki. Kalau kita sehat bisa menjalankan aktivitas di mana saja, karena kesehatan menjamin ketenangan bagi kita masing-masing. Kalau kita betul-betul berharap untuk amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menghilangkan cinta Al-Qur'an. Kita harus cinta Al-Qur'an. Kita harus ikhlas semata-mata karena Allah. Apa sih yang dinamakan semata-mata karena Allah? Segala perbuatan, tingkah laku itu harus niatnya ikhlas, jangan mempunyai sifat riya. Kalau kita tidak ikhlas, amalan-amalan kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mempunyai sifat riya. Tapi kita ikhlas nawa itu ikhlas, betul-betul ikhlas karena Allah. Insya Allah apapun kalimat-kalimat yang diucapkan, baik di dalam hati ataupun di dalam lebih dalam hatinya, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul kita menghayati dalam lafaz atau kalimat ihdinas siratal mustaqim, insya Allah
Allah semua akan menjadi orang-orang yang benar dan orang-orang yang lurus. Nah, di dalam Al-Quran juga dengan melambangkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Kenapa? Karena Al-Quran itu satu-satunya kalamullah dan Al-Quran satu-satunya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah dengan tadarusan membaca Al-Quran. Perbanyaklah dengan membaca kalimat-kalimat tauhid. Perbanyaklah dengan menjalankan sholat-sholat di malam harinya. Perbanyaklah dalam melaksanakan sholat di siang harinya, yaitu diawali dari sholat isyraq, sholat duha, nanti ketemu dengan sholat duhur. Itulah sholat yang wajib yang dilakukan. Kalau sholat sunnah itu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan juga, tapi yang lebih bagusnya itu harus merawatibkan, jadi membudayakan sholat-sholat sunnah. Karena itulah amalan-amalan insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan. Maka dalam doanya juga istajib du'ani, insyaallah semua hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permintaannya. Itulah kultum sore ini. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.